Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali nih sharing barang yang cukup berkelas dari merek yang tergolong papan atas. Udah tahu kan? Tahu apa, bos? Tahu bulat digoreng dadakan 35 juta 5.000. Ya tahu, barangnya kan di judul udah ada nih. Nah, sebelum kita bahas, monggo bantu support channel ini biar makin terbang tinggi dan saya semakin bisa melupakan masalah yang saat ini cukup mengiris hati. Amin. Asus TUF Gaming 750 watt 80 plus gold. Harga Rp2.020.000. Wow, panas terik. Fantastik maksudnya. Harga yang nggak bisa dibilang murah nih, apalagi buat kantong saya. Tapi ingat ya, ini bukan power supply kaleng kerupuk. Jelasnya juga komponen di power supply ini bukan komponen biasa. Contoh penggunaan komponen kelas militer dengan masa pakai hingga 170.000 jam. Kemudian pakai fan dual ball bearing nih, yang menjanjikan ketahanan lebih baik dibandingkan slip bearing. Lapisan PCB untuk melindungi dari lembab, debu, dan partikel. Pakai masker aja, bos. Ngawur, lu kira manusia, ini PCB lu, papan board. Aduh, sampai mana tadi? Oh ya, udah sertifikasi 80 plus gold. Kompatibel dengan ATIK30 yang berarti support VGA PCI Express 50 dengan konektor 16 pin. Kemudian desain kipas axial text yang menjanjikan pendinginan power supply bisa lebih baik lagi. Dan garansinya hingga 1 periode. Kok macam penguasa nih? Maksudnya 10 tahun ya? Sorry. Nah, untuk proteksi sendiri power supply ini tergolong lengkap ya. Ada OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP. OTT nggak ada, itu kerjaan KPK. Dari dusnya udah jelas banget nih, dari tipenya, kapasitas dayanya, sertifikasi, garansi, dan compatibility. Di bagian belakang ada penjelasan fitur unggulan Asus TUF Gaming 750 watt ini. Oke, nggak sabaran banget nih rasanya lihat si Eva. Maksudnya power supply satu ini. Kita unboxing dulu. Kali pertama yang didapat adalah sertifikat ujian. Salah arti, maksudnya sertifikat tahan uji. Widih, ada sertifikatnya bro. Satu kertas peringatan. Di sini dijelasin nih, jangan sampai kabelnya nggak kepasang dengan benar. Bisa kalian lihat contoh yang benar atau salah di kertas ini. Lanjut kita keluarin dulu kabel-kabelnya nih. Kalian dapat kabel TIS yang cukup banyak jumlahnya. Di dalamnya juga ada 4 baut pengunci power supply. 1 bungkus silika, 1 buku panduan yang cukup tebal, 3 perapi kabel dari Asus, 1 kabel power kepala 3 dan 1 lagi kabel power colokan standar, dan 1 bungkus kabel modular. Wih, coba lihat kabelnya dibungkus rapi gini ya. Saya jelasin singkat aja ya konektor-konektornya ya. Untuk lengkapnya cek di deskripsi. Nah, ini dia nih, konektor PCI Express 50 16 pin. Konektor wajib untuk VGA sekelas RTX 4000 series ya. Kemudian ada kabel power SATA, kabel power VGA 6 plus 2 pin, kabel power 8 pin prosesor, kabel power molek 4 pin, dan kabel power 24 pin motherboard. Dan saatnya kita keluarin power supply dari bungkusnya. Widih, cakep nih. Tulisan timbul TUF sama logo TUF yang berkaca-kaca. Lah, itu nangis dong. Maksudnya ada kacanya nih. Di bagian belakang ini ada colokan power sama tombol power on off. Kemudian ventilasi di power supply ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ukuran kipasnya 13,5 cm. Wajar sih kalau silent, ukurannya lebih besar dibandingkan standar kipas power supply lainnya. Nah, di bagian atas ini bisa dilihat pembagian daya yang totalnya adalah 750 watt. Dan beginilah colokan modular di power supply ini. Ada satu colokan yang paling beda ya. Dan ini colokan PCI Express Gen 5 16 pin. Nah, lantas gimana cara pasang kabel-kabel konektor ke power supply ini? Tenang, no problemo, arigatou masaku. Lah, bahasa Jepang campur Meksiko nih. Kalau bingung, kalian bisa lihat cara pasangnya di buku manual, atau cukup ikutin aja petunjuk yang cukup jelas di power supply ini. Tapi ingat ya, jangan sampai masangnya nggak rapet. Bahaya, macam hubungan kalau longgar, lama-lama bubar. Alah, ya kalau kalian bingung bisa dilihat di video ya, tinggal ikutin aja deh. Salah satu kelebihan kabel modular ya gini ya, bisa dipasang sesuai kebutuhan. Jadi nggak banyak-banyak kabel yang berantakan di dalam casing. So, bagi kalian yang pengen power supply tampilan modis tapi tetap memperhatikan komponen yang berkualitas dan juga siap untuk dipasang VGA model terbaru, maka power supply ini bisa dijadikan pilihan untuk dibeli. Terlebih lagi garansinya cukup panjang ya, hingga 10 tahun. Jadi hal yang wajar untuk harga yang diberikan.
Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan power supply berkelas dari Asus. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.